Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini volume ketiga. Ini kan tadi sebenarnya kalau reformasi itu kan mengoreksi ya, tentang KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, terus sentralistik, karena ada kemudian menjadi politis, otonomi daerah dan lain sebagainya, kebebasan berpendapat, sehingga media pada saat itu mulai cerah yang tadinya bisa dibredel dan lain sebagainya. Tapi kan sekarang kalau kita lihat ketika Ibu Mega bilang menyamakan zaman Orde Baru, tadi Mas BHM bilang trennya ke sana. Ya. Bahkan kalau melihat kalau Orde Baru itu masih mendingan karena awal-awalnya jelas kan. Nanti tren-trennya di penghujungnya. Apalagi kalau kita membandingkan Soeharto. Soeharto menunjuk Tutut itu ketika dia sudah 30 tahun. Betul. Nah, apa yang terjadi dengan Pak Jokowi ini? Ya kalau menurut saya begini, saya kan semua orang tahu bahwa kekuasaan itu memabukkan ya. Nah, kita beruntung bahwa konstitusi kita berkat reformasi 2 periode membatasi 2 periode. Itu pun mau dirubah 3 periode. Ya, kan? Ya walaupun dilawan ya Ibu Mega, dan juga ini saya kagum dalam hal ini menunjukkan bagaimana tiap orang itu bisa membantu. Kalau informasi yang saya dapat, selain karena Ibu Mega itu mengatakan tidak setuju, yang 3 periode itu ya? Yang 3 periode itu juga jajak pendapat yang diminta oleh Presiden sendiri, walaupun mengatakan mungkin popularitasnya di atas 80%, tapi salah satu jajak pendapat yang dipercaya Presiden mengatakan 88% menolak perpanjangan periode. Nah, itu juga yang antara lain menyebabkan Pak Jokowi kemudian tidak melakukan itu ya. Jadi saya kira suara peran rakyat masyarakat saja di dalam menyampaikan bahwa saya nggak setuju, mengatakan saya tidak setuju perpanjangan periode, itu sudah bermanfaat yang dalam penting demokrasi. Yang penting nggak diam ya. Bolehlah rakyat kita ya dalam hal ini. Oke, oleh karena itu sebenarnya tinggal dirawat ya rakyat ini, didorong, dicerahkan untuk ngomong. Dan kita belajar bahwa kita tuh bisa menang sebagai masyarakat sipil. Jadi kalau Mas BHM lihat bahwa karena ini situasinya, kondisinya kelihatannya hampir separah Orde Baru, maka yang menentukan apakah kita bisa selamat apa enggak, demokrasi kita ditentukan oleh rakyat sendiri. Ya, saya kira rakyat kita mumpung ibaratnya airnya belum mendidih membunuh kita gitu, cepat lakukan lompatan itu. Jadi kita sampaikan, menurut saya bisa kok. Ini kesempatan ya menjelang pemilu. Kalau rakyat mengatakan kita hanya akan memilih yang mendukung demokrasi, itu pasti calon-calon presiden ini mau nggak mau harus melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung kan. Terus kalau rakyat misalnya secara tegas mengatakan pokoknya siapa calon yang curang kita jangan pilih, itu juga akan membantu. Jadi orang mikir, wah jangan-jangan kalau curang saya ini. Dan itu ada presiden loh. Saya ingat dulu ketika Pak SBY maju pertama kali, itu kan oleh almarhum Pak Taufik Hikmah sebagai suaminya dari presiden, itu kan dihina-hina, dibully habis. Itu malah membuat popularitas SBY naik dan menang. Ya. Jadi kalau kita juga bilang, oke, sekarang misalnya rakyat akan siapa yang dizolimi oleh penguasa, kita pilih aja. Oke, kalau begitu siapa yang jadi penguasa akan takut ini kan? Oke, kalau begitu menurut pandangan Anies BHM, kan tadi bilang jangan pilih paslon yang tidak memperjuangkan demokrasi, atau yang tidak menjalankan amanah demokrasi. Kalau menurut Mas BHM, siapa paslon yang tidak menjalankan amanah? Kita bisa lihat ini. Sekarang kan salah satu cara kita menjaga demokrasi, calon presiden itu sama calon wakil presiden, sampaikanlah visi misinya seluas mungkin pada masyarakat. Dan bukan di arena yang tanpa tantangan. Debat itu kan diadakan supaya masyarakat bisa menilai. Ya. Jadi kalau ada calon yang menghindari debat, Gibran maksudnya dicurigai. Jangan-jangan dia tidak siap untuk berdebat ya. Oke, menarik tuh. Oh, kita memilih calon yang menjalankan amanah demokrasi dan tidak memilih calon yang tidak menjalankan amanah demokrasi.
kalau kita lihat substansi demokrasi itu adalah menghargai konstitusi. Iya, Itu substansi betul. ya. Iya. Menghargai konstitusi sekaligus Ini enggak menjalankan dan mengamanahkan. Iya. Kalau kita melihat kondisi hari ini, seperti tadi saya ingin setir kembali bahwa pencalonan Gibran ini melalui Iya. MK Iya. ini cacat hukum. Cacat konstitusi. Cacat konstitusi. Oleh karena itu apakah Jangan itu dipilih. dimaksud oleh Mas BHM? Iyalah. Rakyat jangan pilih calon yang ini. Ya, Karena saya cacat konstitusi. saya kira gini. Kalau menurut saya begini, 3 calon ini ya karena semua 3 pasangan calon ini manusia, ya kan? Mereka pasti Bukan punya, dewa ya? bukan dewa. Mereka pasti punya cacatnya masing-masing. Oke. Jadi di antara cacatnya jangan pilih yang cacatnya paling banyak, iya kan? Pilihlah yang cacatnya paling sedikit, ya kan? Kalau Anda merasa bahkan terlalu sedikit cacatnya, ya kalau mau memilih golput itu juga hak, tapi kalau milih golput jangan tidak hadir. Hadirlah, nyatakan bahwa saya tidak cocok dengan 3 paslon ini, dengan coblos semuanya misalnya. Supaya itu tercatat. Ya, karena kalau nggak data nanti dimanipulasi ya. Ya, bisa dimanipulasi. Karena kan manipulasi itu luar biasa kita ini. terstruktur dan masif ya. Jadi, ya. Tapi kan kita bisa lawan itu juga dengan terstruktur, masif dan sistematis juga. Oke, tadi saya bilang begini Mas Beb. Apakah kita masih bisa berharap? Masih Jadi yakin Bambang Harimurti Pilpres itu dan pemilu kali nggak ini mau menyebut itu nama ya, bisa tapi kita sudah bisa lebih menyimpulkan melihat ya. kondisi yang Jangan ada pilih- prakondisi jangan pilih yang Gibran. kelihatannya agak sulit. Kenapa saya kata agak sulit? Berarti jangan Ada pilih oknum-oknum aparat yang sudah kelihatan itu nyata-nyata oknumnya, nyata-nyata melakukan pembelaan atau dukungan terhadap paslon-paslon tertentu. Oleh karena itu, apakah ini masih bisa kita Ya, saya kira ya itu tadi saya bilang rakyat tuh Harus sebenarnya ngomong, yang speak sekarang up. tuh makin mahal kan pilihannya. Ya. Dan juga kita tahu rakyat kita cukup cerdas karena buktinya kemarin baru ada promosi Dr. Burhan kan, Ya. yang mengatakan memang masif politik uang di Indonesia, bahkan lebih dari 1/3 mengaku terima uang ketika menang. Tapi yang menarik kan hanya 10% yang bilang terpengaruh oleh politik uang itu. Jadi artinya paling nggak ada 23% kali yang yang oh ya ini nggak benar, jadi saya nggak mau pilih kamu karena kamu kasih saya uang. Kalau kita benahi lagi lebih baik, kalau kita bisa sadar masyarakat, kalau ada yang ngasih uang jangan dipilih justru. Apalagi kalau yang ngasih uang langsung laporkan ke Bawaslu. Wah, kalau itu rakyat tuh artinya betul-betul ikut memelihara pemilu kita yang jurdil ya. Bawaslunya juga mesti pintar. Kalau rakyat melaporkan dan memberikan uangnya itu, dilegalkan itu uangnya. Jadi orang yang melaporkan uang itu Dapat duit. dapat uangnya, tapi legal. Oke. Dan Bawaslu bisa menindak yang memberikan gitu. Oke. Itu kan dari sisi rakyatnya. Ya. Kita mengedukasi seperti itu Ya. dan kemungkinan juga rakyat akan melakukan. Tapi kan ada fakta yang sangat berbahaya. Misalnya penyelenggara pemilu yang kecenderungannya nanti bisa berpihak. Gimana bisa jujur kalau begitu? Gini ya, saya kalau menurut saya ada yang lebih berbahaya dari itu. Karena begini, orang-orang yang belajar marketing pasti tahu ya, dalam pemilu ini boleh karena super minoritas orang yang ketika memilih itu betul-betul mempelajari apa yang mau dia pilih. Wah, dia melakukan riset, Profiling. profiling. Super mayoritas orang itu ikut sama orang yang menurut dia layak diikuti. Ya. Oke. Dan itu bukan cuma dalam milih presiden atau anggota DPR, semua hal kok sehari-hari. Misalnya kebanyakan orang kalau mau beli mobil, dia tanya sama temennya yang dianggap paling tahu kok soal mobil gitu kan. Atau dia mau beli motor, biasa jarang yang benar-benar wah dia riset di itu lalu. Dia paling nanya sama teman-temannya yang dianggap Karena memang pengaruh tahu soal itu. Pengaruh dari Dalam lingkungan. memilih itu juga banyak kan begitu. Pengaruh dari teman. Dia akan tanya yang kita sebut sebagai opinion maker atau leader ini. Ya. Oke. Opinion maker, pembuat Dan opini. saya yang justru lebih berbahaya sekarang ini, orang-orang ini juga diketahui oleh politisi termasuk penguasa. Nah, yang celakanya mulai ada indikator yang juga disebut oleh Tempo, orang-orang ini masih mending kalau sekedar dikasih uang untuk mendukung ya, itu kan pilihan. Iya, oke. Tapi kalau diancam, kamu kalau nggak mendukung si A atau si B, nanti diperiksa polisi, bahkan dipanggil sudah.
Nah, ini yang menurut para saya opinion maker ya. iya, Kepala kita desa ngomong deh, Jawa Timur. Oke. Semua orang tahu kan bahwa Ibu Khofifah itu pengaruhnya besar. Oke. Ya. Siapa yang di-endorse Ibu Khofifah itu, Pak, kemungkinan akan diikuti oleh banyak orang di Jawa Timur. Sehingga kan 3 calon presiden ini semua mendekati Ibu Khofifah kan untuk bahkan sempat ditawarkan untuk jadi cawapres ya kan. Nggak mau Karena ada efek itu. Oke. Siapa yang di-endorse Ibu Khofifah itu di Jawa Timur tuh bisa dapat suara banyak. Oke. Karena banyak orang nggak mikir lagi kalau udah Ibu Khofifah bilang gitu. Akhirnya coba kita cek, diundang nggak Ibu Khofifah di sini. Dia mengalami ancaman nggak kalau tidak mendukung calon itu atau kalau mendukung calon yang lain. Oke, kalau ngantuk begitu saya. para opinion maker istilahnya. Jam berapa ini? Bung BHM Jam ini 6.15. yang mendapat tekanan harus mendukung oleh Jam 6.04 paslon pagi udah tertentu. ngantuk. Dan yang berbahayanya lagi kalau dia ditugaskan untuk mempengaruhi kan? Iya. Mempengaruhi. Dan ditugaskannya tuh bukan karena hatinya, karena dia menganggap ini calon yang terbaik, Oke. tapi karena dia takut. Oke. Nah, jangan salah ya, di Jerman dulu Hitler itu terpilih secara demokratis. Loh. Iya. Juga Mussolini di Italia. Iya, betul. Tapi kenapa dia bisa terpilih demokratis? Karena ketika itu setiap orang yang menyuarakan anti terhadap Hitler itu digerujuk oleh yang namanya the brown shirt, baju coklat. Iya. Takut sehingga akhirnya orang-orang yang tidak setuju dengan Hitler atau dia berdiam diri atau dia kabur ke luar negeri kan, mengungsi. Akhirnya terbukti ada gium yang mengatakan orang jahat itu berkuasa karena orang baik-baik berdiam diri. Nah, berdiam dirinya itu bisa karena takut. Jadi itu yang terjadi sekarang kalau menurut Ya, itu yang ketiga ya. Nanti yang keempat kita lanjutkan lebih panjang ya. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Ya, saya berada di lantai 2 Masjid Enam Syuhada. Pertama kali saya berani dan memberanikan diri naik. Ya. Dan di kejauhan itu ada kampus pendidikan tinggi ilmu Al-Quran. Baru selesai 4 lantai. Di atas tanah 1000. Kantor pusatnya adalah di Bak Bulus, Pasar Jumat. Dan konon ini dibangun oleh Profesor Dr. Nazaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal ya. Dan katanya nanti menurut masyarakat, saya belum cek, itu akan ada perkuliahan tahun 2024 ya. S1, program strata 1.
atau cukup dikasih baja ringan dan kemudian ditutup oleh genteng Jatiwangi? Apakah kalau dicor tidak ada masalah dengan ketebalan 10 cm? Apakah struktur bangunan ini akan miring atau akan ambruk, atau cukup dengan baja ringan untuk menutup lantai 2? Bagaimana menurut penonton? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa 26 Desember jam setengah 7 pagi. Inilah suasana lantai 2. Itu kampus PTIQ yang baru, Pendidikan Tinggi Ilmu Al-Quran. Kantor pusatnya di Pasar Jumat, Lebak Bulus. 4 lantai baru jadi, di atas tanah 1000 meter. Sebelah sananya yang ketutup gedung yang baru ini juga 4 lantai untuk asrama putri, dengan penghuni asramanya ada 200 mahasiswi dari seluruh Indonesia. Jaraknya hanya 50 meter dari Masjid 6 Syuhada 1 RT 4 RW 6 Kampung Tajur, Desa Pemakarsari, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Dan masjid ini alhamdulillah dibangun di atas tanah wakaf dari Bapak Haji Parama Arta, 120 meter persegi, dan kita bangun 2 lantai. Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi terkini di pembangunan Masjid 6 Syuhada Pesantren Jalali, tepatnya di lantai 3. Ini setelah pengecaran tulang. Ketinggian dari lantai 2 ke atas yaitu 4,5 meter. Sementara masih ditemani tukang yang setia, Bapak Jalil dan Erik. Ini persiapan ngedak nih di lantai 3. Mudah-mudahan bisa 5 lantai ya. Katanya pimpinan yayasan ini untuk Madrasah Nurul Ilmi Pesantren Jalali. Situasi terkini di pembangunan Masjid 6 Syuhada Pesantren Jalali. Sementara bekasting udah dilepas.